kepada Bapak Superman untuk menyampaikan sepatah dua kata. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati Bangga kita Haji Andra Cipta, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Saya hormati Ketua APC Pendawa Kabupaten Sedang, kemudian saya Sekjen serta jajaran, itu juga saya hormati pengurus dari Provinsi Sumatera Utara, hadir juga Bapak Ustadz juga mengucapkan selamat datang Ustaz. Dan saya hormati Ketua Kecamatan, Sekjen serta pengurus yang telah berhadir se-Kabupaten Serdang. Begitu juga yang saya hormati Bapak Ibu sedulur-sedulur saudara anggota Pendawa Kabupaten Serdang yang hadir. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberi suatu hidangan kesempatan dalam rangka festival Tawafin diisi dengan berbuka puasa bersama, insyaallah. Amin Pak ya. Membuat kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita pilih atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih mengharapkan syafaat yang Allah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andra Cipta yang telah hadir bersama kita menghibur suatu kebersamaan sebagai pembina Pendawa Kabupaten Serdang. Begitu juga terima kasih Pak Ketua, Pak Sobiren yang telah mengadakan kegiatan ini sehingga alhamdulillah ini kegiatan hadir dengan kebersamaan ini, insyaallah ini menjadi suatu catatan baik di mana kita sebagai umat yang ada di Kabupaten Serdang melalui wadah organisasi Putra Pendawa ini kita dapat bersatu. Insyaallah Pendawa di hari-hari yang akan datang akan lebih baik daripada hari ini. Kemudian daripada itu, kebersamaan ini menjadikan suatu tolak ukur kita di mana kita sebagai umat saling membutuhkan satu sama lain dan bersilaturahmi untuk memperpanjang umur kita, dan diisi dengan mujakarah ringan. Bagaimana yang selama ini sudah berapa hari tidak bertemu, bertukar pikiran, bertemu sapa, menjadikan tambah awet muda. Cocok ya Pak ya? Dalam pertemuan ini ada senyuman, ada senda gurau. Walaupun tadi menahan lapar dahaga dan hawa nafsu, sehingga malam hari ini bisa bercengkrama dengan baik. Insyaallah pertemuan ini menjadi suatu kebersamaan di mana hari-hari yang akan datang kita banyak mengacu dengan program, di mana program-program ke depan untuk bagaimana sama-sama nanti ke depannya kita meningkatkan ekonomi, di mana kita ini organisasi ini tidak mendapatkan suatu gaji ataupun tidak mendapat honor, tapi alhamdulillah masih bisa bersatu dengan ringan langkah dengan keikhlasan. Semoga pertemuan ini membukakan pintu-pintu rezeki untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan begitu juga untuk Ibu Sri Kandinya ya. Ibu Sri Kandinya ini sangat solid sekali. Ya Bu. Orang kungu. Nah Bapak ini begini. Inilah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kesempatan malam hari ini dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat dalam keadaan baik. Ini kita syukuri yang sangat dalam, sehingga bagaimana niat-niat kita hari esok atau hari yang akan datang yang belum bisa pasti. Yang pastinya begini, kita bermunajat dan berniat baik, karena belum tentu besok kita masih bisa melihat
matahari di pagi hari. Nah, maka daripada itu kita niatkanlah dengan nawa itu bagaimana membimbing diri kita sendiri. Hari esok yang akan kita buat harus lebih baik daripada hari ini. Jadi izin sedikit Pak Ustadz ya, saya nggak tukang ceramah, tapi ada tip ini ya. Mohon maaf begini, kebanyakan secara manusiawi kita selalu menyimpan kebencian, dan buruk sangka. Sebenarnya yang saya sampaikan itu menjadi sumber penyakit. Kebencian, kedendaman, buruk sangka itu akan menjadi sumber penyakit. Penyakit yang hadir di tubuh kita ini pertama dari pikiran dan dari hati. Maka ketika terganjal dengan pikiran dan hati yang seperti itu, waktu demi waktu akan menjadi sumber pemicu penyakit dalamnya. Ada tips saya sampaikan pada bulan suci Ramadan ini. Kemarin adalah masa lalu yang tidak pernah akan kembali. Pertahankan yang baik. Jadi kalau kita membenci, mendendam dengan masa yang sudah berlalu, ada artinya enggak? Ada artinya enggak, Bu? Kenapa harus dipertahankan? Nah ini saya, mohon maaf ini saya nggak gurui, tapi memang di Pendawa Kabupaten Serang sebagai Dewan Penasihat ya, sedikit saya sampaikan ini. Berarti masa lalu yang tidak pernah akan kembali dengan kita menyimpan kebencian dan kedendaman menjadi apa? Penyakit yang pasti. Kemarin adalah masa lalu yang tidak pernah akan kembali. Dan yang kedua, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dengan kesehatan, dengan keselamatan, dengan niat yang bersama. Dan kita bersama apa? Mujakarah, bertemu dalam berbuka puasa bersama. Kita patut bersyukur di dalamnya. Masih ada saudara kita yang dapat undangan belum hadir. Ada kendala, ada musabab ya, sehingga tidak bisa berkumpul bersama. Hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama. Ya kita wajib untuk bersyukur. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rasa syukur ini sangat luar biasa dan sangat mendalam sekali ketika kita maknai. Untuk apa? Untuk kita nikmati malam hari ini, bahwasanya nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat langka, dan kita masih bisa bermujakarah ditambah dengan hidangan yang bisa kita nikmati dengan cita rasa yang enak. Masih lengkap yang Allah berikan, sehingga kita wajib untuk bersyukur. Nah, hari esok adalah harapan. Kenapa saya katakan harapan? Kita tidak bisa menjamin hari esok kita masih bisa hidup kembali. Maka daripada itu, kalau kita masih menyimpan kebencian, besok pagi tidurnya kita lelap bablas, berarti kita dalam kondisi yang sedang dipanggil Allah dalam kondisi yang sedang membenci. Berarti apa nilainya? Berarti masih terganjal urusan dunia ketika kita menghadap ilahi Rabbi. Nah ini, kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah kenyataan yang patut kita syukuri. Esok hari adalah harapan. Maka dalam hal ini niatkanlah bahwasanya esok kita akan berbuat lebih baik dari hari ini. Jadi gugur semua kebencian, buruk sangka pasti gugur. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin besok masih hidup lagi. Itu loh maksudnya. Simpel sebenarnya obatnya. Kadang-kala secara manusiawi saya ada argumentasi sama Pak Ketua. Hari ini saya dialog, berargumentasi, berselisih paham. Pasti besok saya kurangi perbincangan itu tadi karena tidak ada kesinkronan. Lama-lama semakin mendiam, bahkan suatu ketika berpapasan di depan Pak Ketua lewat, saya mau lewat juga, nunggu Pak Ketua lewat dulu lah. Kenapa? Di sini sudah mendongkol, betul Pak? Di sini sudah mendongkol. Itulah penyakit hati yang dimana ketika kita pertahankan kita merugi, yang menjadi sumber penyakit ke seluruh tubuh yang ada di diri kita ini. Jadi
izin Pak Bang Endra ini sedikit. Artinya ini sebenarnya kita kebanyakan ini suku Jawa ya Pak ya. Artinya rasa men supaya rumangsa. Kalau nek orang duwe rasa pasti orang duwe rumangsa. Nek dijewet sakit aja jewet wong lain. Ngono lho. Nah, makanya apabila hal keburukan yang kita lakukan pasti kita akan mendapat suatu keburukan. Kebaikan yang kita perbuat belum tentu kita dapat suatu kebaikan, tapi suatu masa akan kita menikmati kebaikan itu sendiri. Jadi pada prinsipnya nek wong nandur pari isih tukul rumput, nek wis nandur rumput pasti nggak tukul pari. Nanam kebaikan masih ada tumbuh ketidakbaikan, tapi kalau menanam keburukan pasti kita tidak akan mendapat kebaikan. Setuju semua ini Pak? Diobati ono adine. Ojo mungkut tonggone tuku kulkas kita singkat demen. Ya. Tonggone tuku motor kita numpak ambulan. Panas kita yo kan. Nah, itu loh. Jadi kenapa? Yakinlah, ikhtiarlah, tawakallah bahwasanya kita semua ini yang hidup di dunia sudah ada ketentuan kodrat dan iradatnya untuk menjalani kehidupan diri kita sendiri semua. Yakin? Nah, saya sendiri bukan bangga terpilih menjadi kepala desa sampai 3 periode dari 2009 sampai sekarang. Saya bukan bangga, enggak, tapi saya bertanya dengan diri sendiri, apa yang sudah bisa kita lakukan terhadap masyarakat ketika Allah mengamanahkan kepada diri saya ini. Ini yang saya lakukan. Jadi mohon maaflah, pada masa dulu saya tidak pernah punya tim sukses. Jadi kepala desa 3 periode tidak pernah punya tim sukses. Saya hanya berbaur kepada keluarga dan masyarakat yang ada di wilayah hukum saya. Ya sampai 4.300 kepala keluarga, DPD-nya 9.400. Jadi konsepnya ada memang, yaitu tadi kalau disapa jangan buang muka. Kadang kan karena izin Mbak Indra, karena jadi pejabat disapa sama masyarakat pun pura-pura saya ini nggak perlu. Enak betul Pak? Betul Pak? Jadi jumawah nek ngomong Jawa ini jumawah, mentang-mentang wis menjabat lali karo sing cilik, lali karo sing umur. Ini gak nyindir Bang Indra juga. Ya alhamdulillah hari ini juga bersama kita dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi ke semua yang kita jalani di dalam kehidupan ini adalah titipan, tidak ada milik kita. Ada satu saya tambahkan, jeneng. Ya Pak ya, ya Bu ya. Nama itu pun yang memberi orang tua kita. Itu pun kalau kita meninggal ditinggal di luar, ditinggal di batu nisan, apa dibawa ke dalam batu nisannya. Nah itu tadi, itu pemberian orang tua, ditinggal di luar kuburan ya, di batu nisannya nama kita, bukan batu nisannya dan namanya dibawa ke dalam kan. Artinya yang kita jalani di dalam kehidupan ini di dunia ini adalah bukan milik kita. Kita tidak punya apa-apa, hanya diperjalankan oleh Allah untuk mengarungi tahapan alam yang kedua. Alam pertama rahim, alam yang kedua inilah dunia fana ini, dan akan kembali nanti ke tempat kita yang terakhir, ke yaumil masar, di alam yang ketiga. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih bisa bersama kita semua Bapak Ibu semua di rumpun Putra Pendawa Kabupaten Deli Serdang. Saya tambahkan juga izin, saya juga penasihat Grip Jaya Deli Serdang. Jadi posisinya terus Mapel Sumatera Utara, saya Dewan Penasihat Mapel Sumatera Utara. Saya bukan pamer enggak. Artinya bergabung dalam wadah organisasi seperti ini, membangun silaturahmi untuk kebersamaan, saling menjalin hubungan baik. Jadi alhamdulillah
pada malam hari ini kita bertemu dengan izin Allah, dengan kuasa Allah kita dipertemukan dalam sehat walafiat dalam bulan Ramadan. Insya Allah di bulan Ramadan yang akan datang kita dipertemukan kembali. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini ada apa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendawa Satria Srikandi Deli Serdang, terima kasih. Terima kasih, sama-sama kita aturkan kepada Bapak Dewan Penasihat IPC Kendari Islam, Bapak Suparman, yang telah memberikan jangan atau nasihat-nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan dapat kita